Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat siang, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami sampaikan ke teman-teman hari ini ada 3 terkonfirmasi COVID-19 plus positif. 1 dari Kabupaten TTS dan 2 dari Kota Kupang. Kota Kupang itu rujukan swab dari rumah sakit tentara. Dua-duanya punya hubungan erat dengan pasien yang pertama, yang transmisi lokal yang pertama, dan hubungan kekerabatan. Kemudian untuk SOE TTS itu usia 17 tahun, masuk dalam kategori anak, dan itu dari klaster Magetan. Hingga saat ini dengan penambahan 3 menjadi 82 orang. Kemudian yang sedang 80, dari 82 ini 6 sembuh, 1 meninggal. Yang sedang dirawat saat ini di Rumah Sakit Komodo Labuan Bajo ada 12 orang, di Bayangkara ada 5, di RSUD Fernandes di Laratuka 1, RSUD Soe 2, dan akan tambah 1 menjadi 3. Kemudian di Airamo 1, Airamo Nagekeo 1, RSUD ND 6, di TC Healers ada 27, Umbura Rameha ada 7, kemudian di BJ Johannes ada 3 saat ini, kemudian di Wirasakti ada 1, Seloam 2, kemudian ada yang karantina mandiri, ada 2 orang di Manggarai Barat, dan terpusat ada di Rote dan di Manggarai. Kemudian sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, yang sembuh ada 6 dan yang meninggal 1. Sampel hingga saat ini sudah 586, yang negatif ada 355 sampel, kemudian yang positif ada 87, dan yang kita menunggu hasilnya ada 100, kurang lebih 100. Itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Kita lihat kecenderungan untuk pasien orang tanpa gejala yang punya kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif, hingga saat ini ada 712. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan data yang ada, kemungkinan yang positif masih akan ada yang pertama ke depan. Namun demikian, kita sudah lakukan upaya-upaya dengan teman-teman, sudah lakukan tracing. Khusus Kota Kupang itu kita ketahui ada 4 kelurahan, 1 kelurahan Oesapa, 2 kelurahan Nurleu, 3 kelurahan TDM, 4 kelurahan Puandino, dan juga kita akan koordinasi dengan kota untuk juga melihat keterkaitan dengan yang lainnya, kontak-kontak sosial dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ya, upaya-upaya yang memang tetap harus kita lakukan, terutama kita mencegah untuk penularan orang per orang dengan pembatasan sosial distancing, physical distancing, cuci tangan tetap harus dilakukan menjadi kebiasaan, menjadi budaya. Demikian juga penggunaan masker
tidak ditawar-tawar lagi. Jadi tidak boleh ada orang di jalan di tempat-tempat umum yang tidak menggunakan masker atau menggunakan masker tetapi tidak digunakan dengan yang seharusnya. Masker ditaruh di dagu misalnya, ya, tidak boleh. Jadi hal-hal inilah yang bisa menolong kita, bisa menolong saya dan Anda tentunya, untuk kita semua. Perhatikan benar-benar protokol kesehatan ini agar supaya tidak boleh ada penularan atau transmisi yang lokal ini, ya, tidak boleh bertambah, kan begitu. Nah, kita ketahui bahwa wilayah kita di kota ini sudah transmisi lokal. Nah, kita tidak menginginkan bahwa transmisi lokal ini akan berpindah lagi dari wilayah yang tadi disebutkan ke wilayah lainnya. Pemeriksaan swab kita upayakan untuk terus dilakukan, dan hari ini telah tiba ada 10 kit swab dengan menggunakan pesawat kargo Garuda dari Jakarta, dan ini kita akan terus memantau atau terus meningkatkan kapasitas pemeriksaan. Demikian juga ke depan pemeriksaan yang sifatnya untuk yang pemeriksaan di sisi hulu untuk surveillance, epidemiologi, rapid test dan lain-lain kita akan tingkatkan, baik jumlah maupun wilayah-wilayah yang akan kita kirimkan untuk proses rapid itu. Karena kita ketahui rapid test positif belum tentu COVID-19, tetapi rapid test yang dimaksudkan adalah kita inginkan untuk melihat bagaimana perkembangan di suatu wilayah dan bagaimana kita melakukan penanganan secara cepat untuk kita mendeteksi wilayah-wilayah tertentu masuk dalam kategori zona hijau, zona kuning, apakah zona merah. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Silakan satu dua boleh memberikan. Silakan. Selain anak yang di tes tadi, apakah masih ada anak-anak lain yang positif? Ya, hingga saat ini data kita ada dari pasien yang ada, kalau sekarang 82, ya kurang lebih 20 orang, ya anak, masuk kategori anak. Ya. Anak itu dalam definisi 0 sampai dengan 18 tahun. Ya. 0 sampai dengan 18 tahun. Ada beberapa klaster yang masuk di kategori itu, antara lain klaster Magetan, klaster Sangkakala, itu rata-rata masuk dalam kategori anak. Demikian. Kedua minta tambahan, apakah bisa kami tahu jenis kelamin mereka, kan? Dari 20 itu perempuan berapa, laki-laki berapa, anak? Jenis kelamin secara umum saya tidak mau indikan jenis kelamin anak, ya. Tapi secara umum pasien yang ada yang COVID plus itu 1/3 perempuan dan 2/3 laki-laki. Ini mungkin ada korelasinya dengan laki-laki suka bajal. Silakan. Pak Kadis, dalam Ya. kaitan dengan tren kenaikan kasus positif semakin naik, ya, khusus di Kota Kupang, apakah ada pertimbangan dari gugus tugas untuk mengusulkan adanya PSBB di Kota Kupang? Dalam beberapa bahasan, termasuk kemarin yang dipimpin oleh Bapak Sekda sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas, kita memang membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tren peningkatan kasus di seluruh NTT, termasuk juga Kota Kupang. Ya, kita menghadirkan saudara kita Pak Max di PhD, ya, ahli matematika, dosen Undana. Beliau mempresentasikan tentang tren ke depan seperti apa kalau upaya-upaya pembatasan, ya, pembatasan sosial tidak dilakukan, kalau upaya-upaya percepatan untuk pemeriksaan sampel swab tidak dilakukan. Nah, diperkirakan kemarin di minggu ke-6, ya, minggu ke-6 atau minggu kedua bulan Mei,
kasusnya setelah dilihat kurang lebih 81 kasus COVID-19 terkonfirmasi positif. Tetapi kenyataannya kita dari data yang kita itu pada saat itu minggu kedua bulan Mei kemarin itu kita di posisi 76. Itu berarti ada upaya kita ada masuk dalam track yang benar, dalam jalur yang benar. Tinggal pengetatan di sana sini, termasuk ya upaya-upaya yang berkaitan dengan pencegahan transmisi lokal. Silakan. Soal sampel yang diperiksa tadi itu dari 3 orang itu sampel dari mana-mana saja, dari CPR itu berapa banyak, terus yang tadi yang transmisi lokal itu dari kelurahan mana? Data sedang di tracing dari transmisi lokal itu, tetapi ada hubungan erat dengan pasien COVID plus sebelumnya. Kemudian yang dari yang satunya itu rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Soe. Rumah Sakit Umum Daerah Soe. Yang 2 tadi rujukan swab dari Rumah Sakit RST Wirasakti. Demikian. Sampel dari mana? Ya. Sampel dari mana? Sampai diperiksa. Sampel yang diperiksa hari ini tadi 48 sampel dan ini flat, dan kita akan nanti upayakan ke depan kita peak-nya kita tambah. Namun demikian sebagaimana saya sudah sampaikan ke teman-teman, kita memang tetap harus jaga kondisi peralatan yang ada, karena peralatan yang ada itu adalah alat PCR yang digunakan untuk pemeriksaan HIV/AIDS dan kita modifikasikan untuk pemeriksaan COVID-19, sehingga soal kapasitasnya kita tentu selalu modifikasi. Ada yang maksimal, ada yang kita operasionalkan dalam jumlah yang tidak maksimal. Silakan, Pak. Pak Kadis, dalam kaitan dengan peningkatan kasus positif itu, bentar lagi itu kan ada hari raya, pelaksanaan hari raya. Untuk itu juga salah satu protokol kesehatan untuk menjaga jarak. Apakah memungkinkan untuk melakukan kegiatan keagamaan mengumpulkan umat? Ya, saya kira kita sudah jelas. Hal-hal itu perlu kita cegah, kita hindari. Ya. Soal kerumunan massa, soal physical distancing itu tetap pedoman protokol itu tetap kita pedomani. Jadi tidak boleh kendor. Kalau begitu kendor, ya seperti kemarin teman-teman lihat hampir 1000 kasus baru, 973 kasus kemarin. Jadi buat kita di NTT ya tetap kita gunakan protokol yang ada. Silakan. Dari 28 kasus swab yang pedagang pasar yang berkontak langsung ini seperti apa? Ya, ada sebagian yang negatif, yang positif yang saya laporkan. Kalau yang saya tidak laporkan berarti karena negatif kan begitu. Logika normal. Pedagang pasar kita sedang telusuri berapa orang yang pedagang pasar itu. Kita coba lihat. Jadi tidak semua. Jadi ada dari sebagian yang dites ya hasilnya yang positif seperti yang saya laporkan. Ya. Soal tadi itu yang pasien yang dari Wirasakti tetap di Wirasakti atau sudah di Wirasakti? Tadi sudah saya koordinasikan dengan direktur dan saya sudah minta Pak Direktur ke ruang saya untuk kami diskusikan. Dan saran saya adalah pasien yang dirujuk swabnya oleh rumah sakit yang bersangkutan ya harus harus dilakukan perawatan di rumah sakit yang ada, supaya setiap rumah sakit punya pengalaman. Khusus yang pasien yang dalam kondisi emergensi dan berat baru ke Yohanes. Kalau semua ke Yohanes, nanti Yohanes terjadi penumpukan. Pada saat yang berat kita tidak bisa memindahkan orang dari Yohanes. Itu yang kita harus jaga. Jadi terminal akhirnya ada di Yohanes dan rumah sakit lainnya supaya mereka tetap melakukan perawatan. Contoh rumah sakit Bayangkara yang merawat 10 orang dan ya 5 orang sudah sembuh. Demikian. Pak Kadis, soal tes rapid test nih Pak Kadis. Dari Manggarai ke kemarin itu adalah dilaporkan bahwa tes rapid test itu
per orang per kepala itu 600. Apakah ini sebuah Per kepala bagaimana? 600 ribu? Informasi dari informasinya saya belum dengar. Belum dengar. Karena kalau rapid test untuk pasien ODP, PDP itu gratis. Dr. Domi, yang itu sampel swab dari Sumba apa sudah tiba kan? Sudah tiba kemarin. Seluruhnya yang kemarin diangkut dengan pesawat Bimonim dari Waingapu dan yang dari Endek totalnya hampir 200 sampel swab. 200 sampel swab ya? Ya. Gitu. Ya. Sudah sementara diperiksa saat ini? Saat ini sudah ada di rumah sakit di laboratorium biomolekuler Rumah Sakit Johannes. Jadi dia kalau ditanya sudah periksa ke belum, prinsipnya adalah first in first out. Dia datang duluan diperiksa duluan. Oke. Siap. Ya, Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Salam. Salam.